Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang nominal dan verbal sentence. Nah, secara umum dalam bahasa Inggris, kalimat itu dibedakan menjadi dua. Yang satu itu verbal sentence atau kalimat verbal, kemudian yang kedua ada nominal sentence atau kalimat nominal. Nah, kalimat verbal bentuk umumnya adalah subjek plus verb plus objek. Subjek atau pelaku, kemudian ada kata kerja, dan kemudian ada objeknya. Nah, contoh dari kalimat verbal ini sudah kalian pelajari pada simple present kemarin, contoh-contohnya, yaitu kalimat yang membutuhkan verb atau kata kerja. Contohnya, aku makan roti, I eat bread, kayak gitu ya. Itu adalah contoh dari kalimat verbal. Kemudian kemarin ada contoh lagi, she drinks milk, dia perempuan minum susu. Bentuknya subjek plus verb plus objek dan butuh verb, makanya disebut sebagai kalimat verbal. Kemudian yang kedua itu ada nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal ini tidak membutuhkan verb atau kata kerja. Bentuk umumnya yaitu subjek plus to be plus ana. Kita singkat ana di sini. Ada adjektif, noun, dan adverb. Untuk lebih jelasnya, di sini Miss Fitri berikan contoh nominal and verbal sentence. Kemudian ada analisisnya seperti itu. Kita lihat yang verbal dulu ya. Ada I eat banana. I di sini sebagai subjek atau pelaku, kemudian it sebagai verb atau kata kerja, banana sebagai objek. Nah, jadi dia kalimat verbal itu tidak butuh to be ya di sini, tidak menggunakan to be, salah kalau dikasih to be. Nah, kita lanjut ke kalimat nominal. Contohnya ada am students atau I am student. I sebagai subjek atau pelaku, am sebagai to be, student ini sebagai ana. Student di sini berarti sebagai noun. Ana itu adalah singkatan dari adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Seperti itu. Kemudian to be di sini adalah sebagai kata bantu. Kata kerja bantu ya, dan ada aturannya. Di sini ada to be is, am, dan are. Am itu digunakan untuk subjek I diikuti am, tidak boleh I, are, atau I is. Aturannya seperti itu ya, I harus diikuti am. Kemudian untuk subjek you, we, they harus diikuti to be are, tidak boleh memakai to be is seperti itu, sudah menjadi aturan. Kemudian she, he, it harus diikuti to be is. Di sini Miss Fitri sertakan contoh lagi. Ada I'm student, you are student, we are students, they are students, she is student, he is student, it is a cat. Ini ya, kalian ingat-ingat penggunaan to be untuk subjek yang mana seperti itu. Nah, kita bahas lagi ana di sini. Ana adalah adjektif, noun, dan adverb. Adjektif itu adalah kata sifat. Contohnya di sini ada happy, sleepy, lazy, smart, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya, contoh dalam kalimat nominalnya, I'm happy. Aku bahagia, seperti itu. He is sleepy, dia laki-laki mengantuk. They are lazy, mereka malas, seperti itu ya. Kemudian untuk noun itu adalah kata benda. Di sini ada writer, police, ada students yang merupakan contoh dari noun. I'm a writer, he is a police, they are students, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini banyak sekali jenisnya. Di sini Miss Fitri berikan kata keterangan tempat yang sering digunakan. Contohnya ada at home, at hotel, in the park, in the school, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya, I am
at home atau I'm at home. He is at hotel. We are in the park, gitu ya. Merupakan kata keterangan tempat. Di sini Miss Fitri akan berikan juga contoh dari nominal sentence dalam bentuk positif atau afirmatif, kemudian bentuk negatif dan bentuk interrogatif atau kata tanya. Di sini untuk bentuk afirmatifnya, they are students. Mereka adalah murid, seperti itu. Kemudian bentuk negatifnya, they are not students. Mereka bukan murid atau bukan siswa. Untuk bentuk interrogatifnya ada are they students? Di sini pakai to be ya, to be-nya di depan seperti itu. Apakah mereka murid? Seperti itu. Next. Kemudian untuk form nominal sentence, di sini saya sertakan nominal sentence dalam bentuk positif atau afirmatif, negatif dan interrogatif. Untuk yang positif, bentuknya atau formnya subjek atau pelaku plus to be, is, am atau are. Kalian tapi udah paham ya kapan sih harus menggunakan is, kapan sih harus menggunakan am, kapan sih harus menggunakan are. Jadi dilihat dari subjeknya seperti itu, plus adjektif atau noun atau adverb. Contohnya di sini, they are students. They sebagai subjek, are sebagai to be karena they harus pakai are seperti itu ya. Kemudian ada noun di sini students. Kemudian untuk bentuk negatif dari nominal sentence ada subject plus to be plus not, ditambahin not plus adverb atau noun atau adjektif. Contohnya di sini ada they are not students. Mereka bukan murid, seperti itu. They sebagai subjek, are sebagai to be, not ini menunjukkan bentuk negatifnya yang artinya bukan, kemudian student ini sebagai noun. Untuk bentuk interrogatifnya, to be-nya ditaruh di depan. To be ditaruh di depan, kemudian plus subjek, kemudian plus adjektif atau noun atau adverb, dan jangan lupa ada question mark di sini atau tanda tanya. Contoh kalimatnya seperti ini. Are they students? Are sebagai to be, they sebagai subjek, students sebagai noun. Contoh lain di sini ada bentuk positifnya. He is a police. He is a police. Dia laki-laki adalah seorang polisi. Ini merupakan contoh dari nominal sentence. Tidak ada verb di sini ya. He is a police. He sebagai subjek, is sebagai to be, a police ini sebagai noun, seperti itu. Kemudian bentuk negatifnya, he isn't a police. He sebagai subjek, is sebagai to be, not sebagai bentuk menunjukkan dia itu bentuk negatif. Kemudian a police itu sebagai noun. Kemudian ini artinya dia laki-laki bukan seorang polisi. Untuk bentuk interrogatifnya ada is he a police? Is ini sebagai to be, he sebagai subjek, a police sebagai noun. Apakah dia laki-laki seorang polisi? Seperti itu artinya ya. Oke. Ini menggunakan to be is karena dia adalah he. Ingat-ingat tadi kapan harus pakai is, kapan harus pakai am, kapan harus pakai are. Oke, cara tanya isn't ini merupakan singkatan dari is not, disingkat jadi isn't, seperti itu ya. Oke, tugasnya hari ini kalian rangkum materi ini di buku tulis kalian. Kemudian fotokan rangkumanmu dan kirim ke Miss Fitri. Jadi tugasnya rangkum materi ini, tulis di buku tulismu, lalu fotokan dan kirim ke Miss Fitri. That's all from me. Jika ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.